Kok jadi nonton itu? Tapi jangan keras-keras. Ini kan lagi ini. Ini sudah nonton yang Ratu Bersama Tisha. Orang Hello. Hello, sorry. I lost It's my okay. connection karena tadi udah kejauhan ininya. Aduh, itu ininya yang apa Jadi lagi? filter Ini filternya apa aja sih? lagi, apa Oke, lagi? this one Oke. better. Ya. Anyway, tadi kejauhan, So I jadi saw, sinyalnya yeah, I saw the square. Ya, it's nice, right? Itu tinggal diangkat, terus dalamnya lobang, Nah itu kamu masukin yang makanan basah basah. tadi, Yang basah. dan akan hilang dengan sendirinya. Yeah, you don't have to do anything. Just Okay. leave it. Okay, that Biar sounds dekat doable. Ya. Terus dengan si tempat sampah yang kecil-kecil itu nggak ini, kita tuh soalnya kadang mikir udah sampah basah segede apa kebayang gitu ya, jorong apa segala macam. No. Karena Kalau sebenarnya kita karena bisa- digabungin ya, jadi terkesan banyak. Padahal Ya, sebenarnya kalau kayak misalnya Dewi di rumah berapa orang sih? Not gonna be that much. Gitu. Kecuali kalau di ini ya, kalau udah ukuran restoran tuh. Restoran atau kafe itu memang kayaknya sistem komposnya udah harus pakai sistem yang profesional. Ada yang pakai maggot, you know, yang pakai oke. ya. Ya, ya. Tapi ya itu nantilah. Let's just start from ini aja, dari rumah aja dulu. Ya. Aduh Lisa, jadi aku yang belajar banyak banget loh hari ini. Enggak, tapi tadi tuh ada pertanyaan. Tadi yang udah nanya boleh ini ya, boleh dikirim lagi pertanyaannya. Terus aku juga mau ingetin buat teman-teman yang udah gabung, tolong ditulis testimoninya tentang ngobrol-ngobrol kita ini, apa yang didapat. Jangan lupa follow WeCycle. WeCycle ini Aku udah follow. Thank you. Yang gampang-gampang banget, langkah-langkah awal banget buat mulai Let's Waste. Terus tag WeCycle aku sama Dewi. Oke, nanti akan ada gift dari Mbak Dika Wardani. Ini bye-bye sekali pakai yang memenuhi rumah. Bisa bikin kelas dong. Kelas apa? Kelas ini, kelas sama Mbak siapa? Dika Wardani. Ya, Iya. Mbak Dini ini baru ngeluarin buku mengompos itu mudah. Jadi beliau ini emang orangnya Masya Allah ya, makanya itu juga yang semakin memperkuatku adalah Let's Waste ini nggak bisa berdasarkan tren atau emosi, memang harus dengan iman, karena itu yang beliau lakukan. Yeah. You know, we realize that ini tuh emang sesuatu yang harus kita tanggung jawabkan ya. Pertanggungjawabkan nantinya. Ya, jadinya amanah sih. Poinnya itu kan. Ini amanah. Pernah lihat postingannya Ustadz Felix Siau nggak yang tentang dosa jariah? Yang kalau kita buang. Aku takut dengarnya. Belum lihat. Tapi I know where you're going. Ya, lanjutin. Ya. Jadi kita punya pahala jariah, which is very easy juga. Kayak kita menyingkirkan dahan ranting dari jalan, selama orang lewat di situ, itu kita dapat pahalanya. Yeah. So, the dosa jariah juga as easy as that, gitu ya. You just throw satu paku di jalan, gitu ya. Ya kebalikannya aja, kita throw satu paku di jalan yang bikin orang kena, bannya jadi bocor atau apa ya. As long as the paku masih di situ ya. Itu menjadi dosanya kita. Investasi, Berat. Hidup itu berat, guys. Enggak. Tapi kemarin tuh juga aku tuh cukup ini dengan Mbak Dini ya, karena beliau ngasih tahu tentang para kita bisnis kuliner. Yang penting tuh kitanya mau mikir gitu. Kita gitu pengusaha-pengusaha tuh mau mikir, kayak Dewi udah nggak bisa nih ini apa ya kira-kira, itu aja tuh menurutku udah satu langkah yang sangat baik, udah berpahala yang insya Allah Allah akan kasih jalan solusi lainnya. Solusi lainnya. Sama kayak kemarin tuh juga ngobrol sama ibu-ibu muda. Mereka tuh bilang gini kan, Dewi udah mulai pakai ini belum? Ini juga satu-satunya yang ada Fatin, Wi. Hai Fatin. Aja. Ini juga harus, dia udah Let's Waste banget nih harusnya. Cie. Dia ikut terus tiap Senin tuh.
Oh ya, livestock. nice, That's very nice. good. Jadi aku tadi mau bilang apa ya? Lupa deh. Ya itulah. Jadi kita mulai itu dari yang simple aja gitu dengan kita berpikir. Oh, waktu itu ngobrol sama ibu-ibu, ibu-ibu muda. Nah, kan aku kasih tahu penyumbang sampah terbesar juga yang nggak bisa diolah itu adalah menstrual pad. Okay, that's a good Oke. one. Karena kamu tahu nggak sekarang kan ada yang cup-cup gitu ya. Terus ada juga yang washable, Yeah. reusable washable pads. Okay, talk to me about the pads. Like, what happened to these menstrual pads when you throw it? It's still gonna be there. Itu bercampur dengan, ya kebayang aja kita open dumping nggak dipisah juga kan? Itu akan bercampur dengan sampah-sampah yang lain. Dan ya mohon maaf, itu kan adalah darah najis kita ya. Betul. Right? So secara adab aja kayaknya kurang. Okay, so solution Lisa sendiri sekarang udah pakai apa? Jadi aku sempat pakai yang cup, tapi katanya ada beberapa fikih yang mengatakan nggak boleh. Tapi ada safe, juga yang kan? mengatakan boleh. Akhirnya aku pakai yang pad, yang dicuci. Washable. Ya, yang washable. Nggak ada masalah sih, alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 6 bulan. Secara higienis justru lebih higienis. Yang penting harus langsung dicuci, terus dijemurnya kena matahari. Karena matahari itu udah paling juaranya dari Allah untuk membunuh semua bakteri. Wow, gitu. This is interesting for me. I'll send you the menstrual pad. You just send me the link or share it on your ini and then because that's interesting. Yeah. I think a lot of ya tidak hanya menstrual pad, berarti ini ujung-ujungnya ke pampers bayi-bayi juga, iya kan? Yes. Nah, aku tadi mau nyambung ke situ. Ibu-ibu tuh bilang kalau menstrual pad masih bisa gitu ya. Tapi kalau popok bayi itu aduh kayaknya nggak sanggup gitu. Ibu-ibunya bilang. Jadi, nah kalau udah kayak gitu kan memang repot. Memang kalau aku bilang tuh di rumahku malah jadi sering numpuk sampah gitu terus terang. Kenapa? Karena harus benar-benar bersih dan harus benar-benar terpilah. Baru kita kasih ke orang. Tapi kalau kita dasarinya dengan ibadah gitu ya, memang karena iman, aku tahu apa yang aku lakukan ini, kerepotan ini tuh mempermudah teman-teman pemulung. Mereka sangat berterima kasih. Mereka senang banget dikasih yang udah bersih, yang udah apa. Mereka udah tinggal nimbang gitu, mereka kumpulin, mereka pisahin lagi berdasarkan recycle yang bisa pakai. Jadi kayak Tetra Pak kemana gitu ya. Itu mereka sangat berterima kasih gitu, dan itu menurutku udah jadi satu ladang ibadah juga gitu buat kita. Nah, begitu pula dengan si popok-popok ini, aku bilang sama ibu-ibunya, Bu, harus didasari dengan ini adalah ladang ibadah sebagai ibu gitu. Terus bismillah, mudah-mudahan dengan kita mendasarinya dengan iman, nanti pas anaknya potty training atau belajar jalan atau pada saat dia pakai reusable diapers itu juga kulitnya jadi nggak ruam gitu kan. Dan aku rasa pada saat dia potty training latihan jalan, mungkin Allah akan lebih mempermudah segalanya kan. Karena kita mendasarinya dengan iman, right? Right. Masya Allah. Gitu. Jadi memang ya sama sih Wi, kayak kita berpikir kenapa sih harus pagi-pagi ngantuk-ngantuk zikir pagi atau apa gitu kan. Tapi karena kita believe bahwa ini adalah satu sunnah yang Allah yang akan kasih ganjarannya, ya itu yang akan tetap memotivasi kita. Gitu. Ya kalau ingat zaman dulu kan memang belum ada pads dan belum ada diaper dan baik-baik aja kan. Yes. Ya, benar. Jadi ya memang harus dulu. Ya, itu dulu. Iya, ibuku tuh dulu juga aku masih sempat lihat beliau itu pakainya kayak handuk-handuk gitu, Wi. Handuk-handuk ditumpuk-tumpuk, terus habis itu beliau pakai. Aku masih ingat tuh waktu aku kecil, terus aku pikir tapi kalau zaman kita sih kayaknya begitu melek udah taunya yang itu ya. Iya. Diapers. Yang sekali pakai. Sekali pakai. Gitu. PR kita banyak ya, Lisa. Nah, makanya dari awal itu tadi. Nanti kita ngapain-ngapain bikin sama Umu ya, Wi? Mau.
Umu Umu seru saja. banget tuh pasti. Ya. Umu seru banget waktu itu. Jadi benar-benar kita tuh oke deh gitu kan. Apalagi beliau bilang ini fardu ain sama kayak kita sholat. Gitu ya. Jadi nggak bisa sampingan. Oke teman-teman, terima kasih banyak Dewi. Ini ada yang nanya, Ahwan kah untuk makanan berminyak-minyak itu bisa dimasukin ke biopori apa enggak? Aku langsung jawab aja bisa. Biopori itu bisa. Terus kalau pertanyaan-pertanyaan lain nanti teman-teman tentang biopori dan ngompos bakal ada pelatihannya sendiri. Makanya follow Cycle. Terus jangan lupa testimoninya di post di IG Story tentang live IG Monday Talk hari ini. Tag saya Dewi sama follow Cycle, jangan lupa. Nanti bakal ada gift dari Wardah. Terus juga kemarin seru ngobrol sama Lulu Wi. Jadi untuk Less Waste di Makeup Enthusiast itu kita juga udah harus milih brand yang peduli mau recycle. Ya. Iya, yang jadi untuk Wardah semua produk-produknya bisa dikumpulkan, bisa dikembalikan ke toko-toko Wardah, right? Yes. Ada Dropbox-nya dan ada yang refill juga. Jadi misalnya kita cuma beli tempatnya satu kali, habis itu bisa di-refill. Oke. Right. Yeah. Refillnya di mana, Lisa? Refillnya kalau aku pasti belinya di kantornya ya, di Paragon. Nah, untuk teman-teman, datanglah ke kantor Wardah karena juga dapat diskon di sana. Iya, benar. Iya, kan? Iya. Benar-benar di situ. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, Wi. Jazakillah khair. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini kita bisa mendapatkan manfaat ngobrol-ngobrol santai ini, tidak hanya sekedar buang-buang waktu, menghabiskan waktu, tapi mudah-mudahan menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di sananya. Mohon maaf kalau ada kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dimulai Less Waste-nya. Ini Dewi langsung nyuruh Mas Agus ke belakang bikin biopori. Eco Breaks. Mas Agus lagi nggak ada, jadi pulang-pulang dia pasti lubang apa itu? Oh, ada tempatnya, beli aja di ini. I'll send you the link. Beli online. Jadi tempat apa nih? Tempat apa? No, beli alat buat ngebolonginnya. So it's easier. Oh, oke. Iya, jadi alatnya kayak panjang gitu, terus ada kayak keyword apa ya, kayak spiral bolong-bolong untuk udara segala macamnya. No. Buat ngebolongin biopori, right? Oh, oke. So it's like besi panjang, terus di bawahnya ada bagian spiral gitu. Jadi tinggal diputer aja nanti ke bawah, terus diangkat, tanahnya udah keangkat semua, terus and then you get the hole. Oke. Iya. How deep is? Iya, diameter. Deepnya enggak. Diameternya kayaknya cuman sekitar 30, like 15 cm, kayaknya cuma 15 cm deh. Oh, dalamnya 1 meter cukup. Ini small, not bad, iya. Oke. Ya. Iya. Bikin sekali 5 atau 6 lah. Oh, banyak bikinnya? Iya dong, nggak akan cukup karena it takes time dia untuk turun kan. Kan everyday kita pasti akan punya sampah makanan kan. Ya. Kecuali kalau anak kos mungkin cukup 1. Anak kos, ya Allah. Zaman dulu banget kita makannya Indomie. Indomie. Bungkusnya dibikin eco brick. Ya, benar. Ini juga ada Fatima, sisa makanan mengolahnya bagaimana. Teman-teman, insya Allah nanti follow makanya Cycle, kita akan bikin pelatihannya. Nanti sama Dewi, juga Dewi mau ikutan nih. Iya dong. Untuk pengolahan sampah, bikin kompos, bismillah. Terima kasih banyak. Insya Allah kita ketemu lagi tiap Senin. Dewi, jazakillah khair. Mbak Rani juga yang udah aturin schedule-nya. Semoga semua tetap sehat-sehat aja, tetap happy di masa pandemik ini, bersabar karena Allah pasti punya maksud kok kasih kita pandemik ini, ya nggak? Belajar Less Waste mungkin salah satunya. Masya Allah. Udah, Lisa, teman-teman, sukses, all the best, sehat selalu, salam buat keluarga. And thank you so much for sharing today. I'm getting a lot today. Terima kasih banyak. Masya Allah. Udah kasih waktu. Terima kasih teman-teman semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Thank you, Lisa.